Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari evaluasi laporan fakta analisis kami yang berjudul Perencanaan Perumahan untuk Kalangan Menengah ke Atas yang berkonsep eco-settlement. Pertama ada analisis tapak. Di analisis tapak, kami menganalisis kedudukan dan keterkaitan sosial budaya. Lokasi tapak perencanaan yang berpotongan di 3 kampung, yaitu Atek Jawo, Atek Dehatanoh, dan Atek Menjing, di Kecamatan Baitur Rahman. Ketiga kampung tersebut memiliki kearifan lokal yang sama dengan budaya Aceh yang pada umumnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan beberapa kegiatan untuk terjaganya kearifan lokal tersebut. Konsep perencanaan di kawasan tapak yang sesuai dengan kearifan lokal yaitu perencanaan konsep perkebunan dan pengembangan skill. Kemudian ada analisis kedudukan dan keterkaitan sarana prasarana. Pada dasarnya, keterkaitan sarana dan prasarana di lokasi perencanaan dengan kawasan lainnya sudah cukup berkaitan. Menurut RT RW Kota Banda Aceh, lokasi tapak berada di tengah kota. Itu juga dibuktikan dengan kawasan wilayah perencanaan yang berada di dekat wilayah subpusat kota, yaitu Nesu. Sehingga perencanaan pembangunan perumahan menengah ke atas sangat cocok dibangun di tapak perencanaan tersebut. Selanjutnya ada analisis kedudukan dan keterkaitan sarana dan prasarana. Dikarenakan Kampung Atek Jawo yang memiliki luas paling besar dalam wilayah tapak perencanaan, maka fasilitas-fasilitas yang tersedia sudah cukup memenuhi kebutuhan seperti pada tabel berikut ini, di mana beberapa sarana pendidikan dan jasa bangunan sudah ada di kampung tersebut. Kemudian ada analisis kedudukan dan keterkaitan aspek lingkungan. Yang pertama, ada kondisi topografi di wilayah itu sebagian besar tergolong landai, serta terdapat juga area perkebunan warga dan sawah untuk kubangan. Kemudian, kondisi kemiringan lereng pada lahan di kawasan tapak berkisaran antara 0 sampai dengan 5%, didominasi area terbangun atau permukiman. Kondisi topografi dan kelerengan yang memiliki lokasi perencanaan pembangunan perumahan sangat ideal bagi pembangunan perumahan berdasarkan Standar Nasional Indonesia nomor 03/1733 tahun 2004 mengenai tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Dengan penerapan konsep eco-settlement, banyak potensi yang bisa dikembangkan, yaitu seperti pertanian dan greenhouse. Selanjutnya ada analisis fisik makro dan mikro. Yang pertama ada analisis sumber daya air. Potensi sumber daya air di wilayah Kota Banda Aceh relatif cukup memadai, di mana terdapat 19 aliran sungai, yaitu Krung Aceh. Dalam pemanfaatan sumber daya air, Kota Banda Aceh yang termasuk di dalamnya kawasan perencanaan tapak, dikelola oleh pemerintah Kota Banda Aceh dengan melibatkan beberapa instansi terkait seperti PUPR, PDAM, dan masih memakai sumur, dan ada beberapa yang masih memakai sumur air di lokasi penelitian. Selanjutnya ada analisis geologi. Seperti peta yang sudah diberikan di samping, struktur geologi bahan induk tanah di kawasan perencanaan terdapat banyak jenisnya, sehingga potensi pengembangan kawasannya bervariasi. Berdasarkan data-data tersebut, potensi pengembangan kawasan antara lain, terdapat jenis tanah bahan endapan atau disebut dengan jenis tanah aluvial di kawasan studi. Tanah aluvial memiliki manfaat di bidang pertanian. Kemudian kita akan membahas tentang analisis bencana alam. Menurut IPCC 2001, komponen pembentuk kerentanan terdiri dari 3 faktor, yaitu keterpaparan, tingkat sensitivitas, dan kapasitas adaptasi. Keterpaparan ini, lokasi studio kami ini berkisar antara minus 0,45 meter sampai dengan lebih dari 1 meter di atas permukaan laut. Dengan rata-rata ketinggian 0,80 meter di atas permukaan laut, bentuk permukaan lahannya relatif datar, dengan kemiringan lereng antara 2-8%. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah. Kemudian ada tingkat sensitivitas yang dilihat dari kemampuan pengelolaan untuk di Kota Banda Aceh ini tergolong baik, dan dengan adanya jadwal pengambilan sampah yang teratur dan adanya tempat pengelolaan sampah yang dihasilkan dapat bekerja dengan baik, bisa dikategorikan sebagai pengelolaan sampah baik. Kemudian ada kapasitas adaptasi. Kapasitas adaptasi ini dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat yang berada di pusat kota Banda Aceh tentu lebih tinggi dibandingkan yang berada di luar pusat.
Begitu juga dengan tingkat pendidikan. Yang berada di kota Banda Aceh itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang berada di pedesaan pinggiran. Dan adanya Badan Penanggulangan Bencana Aceh tentu sangat memberi kontribusi yang besar yang dalam kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak kebencanaan yang ditimbulkan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, menurut matriks teoritis, hubungan antara risiko bahaya lingkungan fisik dan kerentanan bencana pada manusia, lokasi studio perencanaan kami ini masuk ke dalam matriks 1, yaitu ideal. Dan dapat kita lihat pada matriks ini, matriks 1 itu dapat dikatakan juga sebagai memiliki resiko yang rendah dan high security. Penjelasan tersebut dapat kita lihat juga untuk jarak dari lokasi tapak studio kami ke pantai atau dari laut ke lokasi tapak kami, yaitu berjarak 2 mil dari laut. Yang mana artinya dalam peta bahaya tsunami, lokasi tapak kami ini jauh dari resiko bahayanya tsunami. Bisa kita lihat untuk lokasi studio kami terletak di daerah Kecamatan Baitur Rahman dan ditandai dengan berwarna putih atau dapat juga dikatakan sebagai tingkat bahaya yang rendah atau bahkan tidak terkena dampak dari tsunami. Kemudian untuk peta bahaya banjir, lokasi studio tapak kami ini berada di tingkat bahaya sedang ke rendah yang ditandai dengan berwarna kuning dan sebagian lain berwarna hijau. Untuk peta bahaya angin puting beliung, berdasarkan peta yang kami dapat, lokasi studio tapak kami ini berada di tingkat tinggi ke sedang yang ditandai dengan berwarna merah dan kuning. Kemudian kita lanjut kepada analisis penggunaan lahan. Dapat kita lihat, gambar sebelah kiri adalah RT RW Kota Banda Aceh tahun 2009 sampai dengan tahun 2029. Kemudian gambar yang sebelah kanan merupakan Kecamatan Baitur Rahman yang menjadi pusat penelitian kelompok kami. Analisis penggunaan lahan. Jadi lahan penelitian ini didominasi oleh kawasan perdagangan dan kawasan perumahan. Dapat dilihat secara langsung, Kecamatan Baitur Rahman merupakan salah satu pusat kota sehingga daerah tersebut tidak heran bila menjadi beberapa pusat kegiatan masyarakat. Terdapat kawasan cagar budaya yang menjadi salah satu ikon kota Banda Aceh dan juga berdampingan dengan bangunan bersejarah seperti pendopo gubernur dan hal-hal lain yang ada di kawasan penelitian. Analisis aksesibilitas. Kawasan tapak dilalui oleh jalan kolektor dan memiliki akses utama yang sangat baik. Lebar jalan kolektor berkisaran 8 meter sedangkan jalan lingkungannya pada existing tapak belum memadai. Yaitu berkisaran 2,5 meter sehingga akses roda 4 agak sedikit sulit. Jalan akan dapat menimbulkan macet sehingga perencanaan yang dilakukan terhadap aksesibilitas di lokasi tapak ialah menambah luas jalan lingkungan menjadi kurang lebih 5 meter. Jadi akan ada penambahan jalan yang akan memudahkan masyarakat untuk mengakses ketiga gampong yang menjadi tempat penelitian ini. Kemudian dapat kita lihat di sebelah kiri adalah jalan kolektor yang masih belum diaspal yang akan menyulitkan masyarakat untuk mengakses jalan tersebut. Untuk jalan lingkungannya sudah bagus, sudah diaspal dan lebarnya juga sudah cukup memadai. Analisis lintasan matahari. Posisi rumah terbaik yang akan direncanakan yaitu menghadap ke arah utara dan selatan, lalu memiliki ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan vegetasi seperti pepohonan agar mendapat udara yang sejuk. Ini merupakan arah matahari terbit dan matahari terbenam.
Seperti yang kita ketahui, setiap perumahan harus dapat diakses oleh sinar matahari, sehingga jika ada tanaman yang ditanam oleh masyarakat setempat dapat terkena oleh sinar matahari tersebut. Kemudian analisis kebisingan. Lokasi kawasan Tapak berada dekat dengan subkota Nesu, namun hal itu tidak terlalu berpengaruh pada kebisingan di lokasi penelitian dikarenakan lokasi penelitian berada sedikit jauh dari subkota tersebut. Kemudian, lokasi perencanaan tapak kawasan yang berkonsep eksklusif resident with eco settlement planning ini memiliki lahan seluas 15 hektar. Untuk lahan yang terbangun merupakan perumahan warga dan beberapa perdagangan, dengan rincian sebagai berikut. Luas total fasum yaitu 26.927 meter persegi atau sama dengan 2,6 hektar. Kemudian luas total perumahan 90.000 meter persegi atau sama dengan 9 hektar. Kemudian sisanya itu ada kurang lebih 3 hektar. Kemudian kami melakukan proyeksi jumlah penduduk, yaitu dengan tujuan agar mengetahui jumlah penduduk yang ditargetkan menempati perumahan ini, yaitu dengan cara rumusnya adalah kepadatan sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Nah, kepadatannya kami mendapatkan data sebesar 70 jiwa per hektar, yang mana kami dapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. Kemudian 70 jiwa per hektar ini kita kalikan dengan 15 hektar, yaitu dapatlah X sama dengan 1050 jiwa. Artinya jumlah penduduk yang ditargetkan adalah 1050 jiwa. Kemudian untuk kebutuhan perumahan, berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan perkotaan, standar jumlah jiwa dalam satu kakak rumah ialah 5 jiwa, yang terdiri dari 2 orang dewasa dan 3 anak. Rumus yang kita pakai untuk menentukan unit rumah yaitu jumlah rumah sama dengan jumlah penduduk dibagi satu keluarga. Jumlah rumah sama dengan 1050 jiwa dibagi 5 jiwa. Dapatlah unit rumah yaitu 210 unit rumah. Kemudian untuk perencanaan pembangunan perumahan ini memiliki dua tipe, yaitu tipe 120 dan tipe 80. Dengan mempertimbangkan PDRB per kapita di Banda Aceh mencapai 30,7 juta dengan persentase pertumbuhan ekonomi 4,15%, yaitu menurut Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. Kemudian berdasarkan pembahasan di atas, maka kebutuhan luas ruang yang dibutuhkan ialah sebesar, untuk tipe 120 kita akan membangun 300 rumah dikali 300 meter persegi sama dengan 90.000 meter persegi atau sama dengan 9 hektar. Kemudian untuk tipe 80, 30 rumah dikali 120 meter persegi sama dengan 3.600 meter persegi. Maka dari itu jumlah kafling perumahan yang dibutuhkan adalah 9 hektar dan 0,36 hektar. Baik, selanjutnya ada analisis kebutuhan ruang memiliki acuan dari SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan perkotaan. Jadi dalam perencanaan tapak ini diisi oleh fitur-fitur fasilitas yang merupakan ide pengembangan kawasan tapak berkonsep eco-settlement. Dapat dilihat dari penjelasan tabel berikut ini yang terpaparkan fasilitas yang terdapat dalam perencanaan tapak dengan jumlahnya sebesar 2,6 hektar. Jadi masih banyak sekali ruang-ruang kosong, yaitu kira-kira sebesar 12 hektar lagi yang kami gunakan sebagai ruang terbuka hijau. Jadi sangat mendukung konsep eco-settlement sendiri. Selanjutnya ada analisis hubungan antar ruang. Jadi berdasarkan tabel, perumahan memiliki hubungan erat dengan aktivitas ruang seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, dan juga perumahan memiliki hubungan erat dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti pelayanan umum untuk mendukung aktivitas dari para penghuni perumahan tersebut. Perumahan juga berhubungan erat dengan
fasilitas-fasilitas lainnya seperti fasilitas pemerintahan sebagai tempat hunian dari para masyarakat yang bekerja di pemerintahan, ruang terbuka hijau dan perkebunan wisata juga merupakan ruang yang berhubungan erat dengan perumahan dikarenakan konsep yang diterapkan pada perumahan tersebut berlandaskan pada eco-settlement. Selanjutnya ada analisis organisasi ruang. Penerapan konsep eco-settlement yang diterapkan di sini yaitu adanya perkebunan. Keseluruhan ruang-ruang yang ada juga berasaskan kepada adanya ruang terbuka hijau, yang jika dilihat dari tabel hubungan antar ruang, ruang terbuka hijau merupakan ruang yang memiliki hubungan erat dengan semua ruang yang ada. Jadi bisa dilihat semua ruang fasilitas-fasilitas ini merupakan akar utamanya berasal dari ruang terbuka hijau, dan perumahan selalu berhubungan dengan perkebunan, dengan fasilitas dan fasilitas-fasilitas lainnya. Selanjutnya ada analisis kebutuhan infrastruktur. Yang pertama ada analisis jaringan jalan. Ini merupakan peta jaringan jalan di tapak perencanaan, yaitu berada di Gampung Ate. Jadi berdasarkan kondisi existing, jalan di tapak perencanaan ini memiliki kondisi yang baik. Terdapat jalan utama yang menghubungkan jalan arteri ke jalan di dalam permukiman, dan juga terdapat jalan lingkungan yang menghubungkan jalan dalam perumahan atau pemukiman ke jalan utama. Jadi berdasarkan SNI 031733/2004, maka kami merencanakan pembangunan yaitu jalan lokal sekunder 2 yang memiliki lebar sebesar 3-6 meter. Dan menurut SNI 031733, jalan lokal sekunder 2 merupakan jalan yang paling tepat untuk dijadikan jaringan jalan di sebuah permukiman. Selanjutnya ada analisis sistem air bersih. Jadi berdasarkan perhitungan diperkirakan untuk kebutuhan air bersih penduduk pada kawasan perencanaan Tapa itu sebesar 65.700.000 liter per tahun. Namun untuk kebutuhan air bersih penduduk per harinya itu sebanyak 180.000 dari jumlah proyeksi penduduk. Jadi berdasarkan perhitungan ini maka dapat direncanakan sistem air bersihnya yaitu menggunakan PDAM dari Tirta Darwi. Kemudian ada analisis sistem sanitasi, diasumsikan sebagai berikut. Terdapat satu rumah tangga terdiri dari 5 orang. Dalam satu rumah yang terdapat satu rumah tangga, banyaknya air bersih yang dibutuhkan tiap orang yaitu sebesar 60 liter per orang per hari. Jadi berdasarkan site plan banyaknya air buangan limbah dalam satu rumah tangga yaitu sebesar 180 liter per hari. Jadi berdasarkan proyeksi penduduk, jumlah total untuk pembuangan air limbah pada kawasan Tapa ini sebanyak 540 liter per hari. Jadi berdasarkan hitungan tersebut, maka dilakukan langkah terbaik untuk mencapai sanitasi yang lebih baik dan lengkap dengan merencanakan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang nantinya berfungsi untuk melayani penyaluran air limbah domestik di perumahan dan pada kawasan Tapak tersebut. Selanjutnya, analisis sistem drainase. Untuk rekomendasi penyediaan drainase pada kawasan perencanaan Tapak yaitu dengan jenis drainase tertutup dengan lebar 1,2 meter. Hal ini dikarenakan drainase memiliki fungsi lain yaitu sebagai pedestrian. Hal ini mengacu pada Aturan SNI 031733/2004 tentang lingkungan perumahan di perkotaan. Ini adalah gambar dari drainase di kawasan Tapak. Selanjutnya, analisis sistem persampahan. Berdasarkan hasil observasi, kondisi tempat pembuangan sampah yang terdapat di kawasan Tapak belum sepenuhnya layak karena tempat pembuangan sampah yang tersedia belum memenuhi kapasitas. Hal ini menyebabkan masyarakat menumpuk sampahnya pada lahan kosong, kemudian membakar sampah tersebut. Jadi dapat dilihat bahwa tempat persampahan di sana itu masih kurang, karena masyarakat itu masih membuang sampah di solokan atau di di lahan kosong. Dapat dilihat bahwa di solokan ini penuh dengan sampah
plastik dan dedaunan, dan juga di pinggir-pinggir jalan masyarakat menumpuk sampah. Selanjutnya, analisis sistem kelistrikan. Kebutuhan listrik pada kawasan perumahan dan permukiman dapat dihitung dengan ketentuan berdasarkan SNI penyediaan kebutuhan daya listrik setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 volt per meter. Berdasarkan jumlah 300 unit, maka kebutuhan listrik di kawasan tapak sebesar 300 dikali 450 sama dengan 135.000 volt. Kemudian dari standar Capman PU nomor 378, kawasan perumahan kami membutuhkan 3 gardu listrik dikarenakan rumah yang kami bangun berjenis rumah besar dan berjumlah 300 unit. Selanjutnya, analisis kebutuhan fasilitas umum dan sosial. Untuk fasilitas umum dan sosialnya ada apotek 1 unit, terus ada pos hansip 1, clubhouse itu berisi gym center, taman, kolam renang itu 1, kemudian ada musola 1, kemudian ada lapangan olahraga 1, gardu listrik ada 1, tempat sampah ada 1, perdagangan ada 1, parkiran ada 1, balai serbaguna ada 1, hidrat ada 1, perkebunan 1, totalnya ada 12. Jadi luas hektarnya 26,927. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.